Namun alasan saya adalah karena uzur syar'i. Afwan. Karena saya mengetahui bahwa cara-cara yang beliau tempuh untuk berpoligami bukan dengan jalan yang halal, bukan dengan jalan yang Allah ridhoi. Ketika bahtera rumah tangga ini harus dihadirkan orang yang baru gitu, rasanya masih ada yang belum siap untuk dihadirkan. Karena poligami itu memang tidak mudah, butuh ilmunya, butuh bekal yang cukup, imannya harus kuat, ilmunya harus mumpuni, ekonomi hartanya juga harus siap. Jadi ya, ketika beliau bertanya, apakah saya salah menolak poligami dari suami saya? Tentu kalau konteksnya menurut Kak Inara memang gak ketemu, ilmunya belum ketemu, kesiapannya belum ketemu, segalanya kayaknya belum bisa, beliau menolak. Kenapa? Karena ada kemaslahatan yang lebih besar daripada menerima itu. Bercerita, jadi saya ini tadinya seorang ibu rumah tangga full time, yang berhijrah dari seorang entertain tadinya. Kemudian selama hampir 9 tahun rumah tangga, saya ya mengalami masalah dalam rumah tangga dalam 3 tahun terakhir. Dan ya mana ini mengakibatkan secara terpaksa saya harus berpisah sama mantan suami. Saya sempat bercadar, kemudian saya memutuskan untuk buka karena saya menyadari saya saat itu selama hampir 9 tahun saya nggak bekerja, saya fokus rumah tangga, jadi saya tidak punya koneksi, bisa dibilang gitu ya, tidak punya relasi, karena ya selayaknya saya ibu-ibu rumah tangga seperti ibu lainnya, ya saya fokusnya ya urus rumah tangga aja gitu. Dan akhirnya saya memutuskan karena saya merasa saya harus memberikan nafkah untuk anak-anak. Walaupun ayahnya masih hidup, tapi kan saya menyadari bahwa tidak bisa setiap saat saya meminta untuk anak-anak, karena posisinya saat itu kan kami sudah berpisah dan ada masalah hukum juga di kepolisian. Pertanyaannya, apakah saya bersalah memilih untuk berpisah? Karena mantan pernah meminta saya untuk mengizinkan dia berpoligami. Namun alasan saya adalah karena uzur syar'i. Afwan. Karena saya mengetahui bahwa cara-cara yang beliau tempuh untuk berpoligami bukan dengan jalan yang halal, bukan dengan jalan yang Allah ridhoi. Apakah ketika saat itu saya mengizinkan beliau untuk berpoligami, kehidupan saya akan lebih baik, kehidupan saya bersama anak-anak akan lebih baik, akan lebih banyak maslahatnya atau lebih banyak mudaratnya ketika mengizinkan? Apakah saya berdosa memutuskan untuk meninggalkan pasangan, meninggalkan mantan, karena beliau sempat, karena Allah memerintahkan kita untuk mematuhi suami, tapi saya menolak karena permintaannya beliau meminta saya untuk membuka cadar dan hijab karena beliau merasa masih belum siap
untuk berhijab. Bunda, memahami rumah tangga itu harus dengan hati yang penuh kelapangan. Tidak ada rumah tangga yang sempurna, karena rumah tangga memang bukan untuk mencari kesempurnaan, tapi rumah tangga itu hadir untuk saling menyempurnakan satu sama lain. Dalam bahtera rumah tangga yang namanya ujian pasti ada. Rumah tangga sakinah bukan yang tidak ada masalah, tapi rumah tangga sakinah yang bisa mengambil hikmah di balik masalah. Apa tujuan kita berumah tangga? Jelas, keberkahan. Maka doa orang yang mau menikah apa? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah berikan keberkahan atas sesuatu yang menyenangkan dalam rumah tanggamu, dan semoga Allah berikan keberkahan untuk sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan di rumah tanggamu, dan semoga Allah kumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Kalau ketika bersama sudah tidak menemukan kebaikan, berarti ada opsi-opsi untuk dihadirkannya perpisahan. Perceraian itu memang dibenci oleh Allah, tapi dibolehkan ketika kondisinya salah satu atau keduanya tidak mendapatkan kebaikan dalam mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suami itu imam, qawwam, pemimpin keluarga. Istri itu pemimpin yang akan membentuk seperti apa suami itu menjadi seorang pemimpin. Maka dalam kisahnya Kak Inara, mungkin beliau melihat bahwa ketika bahtera rumah tangga ini harus dihadirkan orang yang baru gitu, rasanya masih ada yang belum siap untuk dihadirkan. Karena poligami itu memang tidak mudah, butuh ilmunya, butuh bekal yang cukup, imannya harus kuat, ilmunya harus mumpuni, ekonomi hartanya juga harus siap. Jadi ya, ketika beliau bertanya apakah saya salah menolak poligami dari suami saya, tentu kalau konteksnya menurut Kak Inara memang gak ketemu, ilmunya belum ketemu, kesiapannya belum ketemu, segalanya kayaknya belum bisa, beliau menolak. Kenapa? Karena ada kemaslahatan yang lebih besar daripada menerima itu. Sebagaimana dalam kaidah usul disebutkan, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kemadharatan atau menjaga diri dari kemadharatan itu lebih utama daripada menghadirkan kemaslahatan. Kainara harus terus melangkah ke depan walaupun dalam kesendirian. Jadi single parents, jadi single moms itu jangan merasa insecure dengan keadaan itu. Karena banyak tokoh-tokoh besar juga dibesarkan dengan kondisi seorang ibu yang single parents. Bukankah kita tahu kisahnya Imam Syafi'i pun dibesarkan oleh seorang ibu yang single parents, Imam Bukhari dibesarkan oleh seorang ibu yang single parents. Bahkan kalau kita merujuk pada Nabi SAW pun, bukankah baginda Nabi pun juga besar, tumbuh ketika beliau dalam kandungan ditinggal oleh ayahnya, tapi beliau punya seorang ibu yang kuat, kemudian kakek yang kuat, kemudian paman yang kuat. Dengan izin Allah, Allah besarkan beliau bahkan menjadi orang yang paling mulia. Pada akhirnya sendiri bukan berarti harus meratapi keadaan, karena boleh jadi Allah memisahkan kita dengan seseorang bukan untuk mematahkanmu, tapi justru untuk menguatkanmu, bahwa selama ini sandaranmu bukan manusia,
sandaranmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kak Inara memilih membuka cadar kemarin karena mungkin ada alasan yang menurut Kak Inara dengan membuka cadar akan lebih leluasa dalam bergerak, mungkin akan lebih leluasa dalam mengais rezeki karena beliau single parents. Selama auratnya masih tertutup, selama norma-normanya masih dijaga, selama etika yang dihadirkannya masih diindahkan, maka insya Allah tidak ada persoalan dengan itu. Karena perempuan itu seluruh bagian tubuhnya adalah aurat, kecuali dua bagian. Satu bagian wajahnya, dua bagian telapak tangannya. Maka jika sudah siap kembali, silahkan menggunakan cadar lagi. Tapi kalau belum siap dan dengan segala keadaan yang ada, nggak apa-apa dengan apa yang sekarang ini hadirkan. Semoga Allah hadirkan orang yang mencintaimu dalam keadaan hati yang penuh dengan kebaikan. Amin ya Amin ya rabbal rabbal alamin. Punten aku nanya ya, anak-anak sekarang sama Tainara kan ya? Iya betul. Dan ini nggak berusaha. Punten aku nanya ya, anak-anak sekarang sama Tainara kan ya? Iya betul. Dan ini nggak berusaha untuk membatasi aksesnya mereka ke digital atau ke ayahnya. Kalau digital maksudnya takut ada trauma dari jejak digital atau mungkin dibatasi atau enggak? Kalau anak-anak sih selama ini treatment aku ke mereka, aku tidak memberikan mereka akses Sama untuk sekali. googling atau browsing atau social media. Tapi kalau untuk ke ayahnya sama sekali nggak pernah aku batasin. Dengan syarat tidak boleh membawa teman lawan jenis di hadapan anak-anak. Kalau bukan untuk tujuan diperkenalkan sebagai calon ibunya mereka, calon ibu sambungnya. Baik, tapi izin, kalau Kak Inara sejauh ini gimana? Masya Allah. Walaupun kemarin sempat saya digosipin ya sama ada salah satu ustadz muda juga, karena itu kan kebetulan kenalnya ketika saya berangkat umroh. Dan memang ustadz muda tersebut pendamping umroh saya. Tapi lebih dari itu sih belum ada ustadz, belum ada yang berani untuk menghampiri dan melamar istilahnya atau mengajukan untuk ta'aruf. Ini kan momen Idul Fitri ya. Kalau ada yang mau Kak Inara sampaikan kepada mantan suami Mas Virgon, apa kira-kira yang mau Kak Inara sampaikan? Saya berharap dan berdoa mudah-mudahan siapapun yang mengalami dan menempuh hal yang sama, yang serupa, masalah hidup, jangan pernah berputus asa dari kasih sayang Allah. Sejauh apapun kita, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, Allah itu Maha Pengampun. Allah pasti akan selalu menerima kita, apapun kondisi kita. Yang penting jangan pernah lelah, jangan pernah meninggalkan sholat, selalu beriman sama Allah. Insya Allah Allah tuntun kita kembali ke jalan yang lurus. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jangan lupa like dan subscribe channel Dakwah Islam. Terima kasih.